Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas kupas tuntas pembahasan soal sejarah P3K 2021 tryout kedua. Semangat P3K 2021, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses seleksi P3K 2021. Mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi rezeki kita bersama. Amin. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke pembahasan, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang, dan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke soal pembahasan sejarah. Soal yang pertama, soal ini saya dapatkan ketika saya melaksanakan tryout yang kedua. Menhir merupakan salah satu hasil budaya zaman megalitikum yang berfungsi sebagai A. Sebuah menyimpan binatang hasil perburuan, B. Tempat musyawarah membahas permasalahan yang ada, C. Benda untuk upacara pertanian, D. Menyimpan mayat dalam bekal kuburnya, E. Pemujaan penghormatan arwah nenek moyang. Pada soal ini saya menjawab yang E. Pemujaan penghormatan arwah nenek moyang. Kita lanjut soal yang kedua. Pada tahun 1926 sampai 27, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan PKI ini secara politik merugikan jalannya pergerakan nasional Indonesia karena A. Pergerakan nasional Indonesia dianggap didominasi tokoh-tokoh intelektual beraliran komunisme. B. Pemerintah kolonial mendapat tekanan dari negara-negara Eropa Barat untuk membatasi pergerakan nasional Indonesia. C. Akibat pemberontakan, pergerakan nasional Indonesia mengalami tekanan luar biasa dari pemerintah Hindia Belanda. D. Pergerakan nasional Indonesia dianggap mendukung blok komunisme sebagai lawan dari ideologi imperialisme kolonialisme. E. Indonesia mendapat embargo ekonomi dari negara berpaham komunisme. Pada soal ini, saya menjawab dengan sangat yakin, yaitu C. Akibat pemberontakan, pergerakan nasional Indonesia mengalami tekanan luar biasa dari pemerintah Hindia Belanda. Kita lanjut soal berikutnya. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sempat mengalami kemerosotan, disebabkan anggaran digunakan untuk menjaga kedaulatan RI. Pernyataan tersebut terkait dengan A. Mengatasi permasalahan perbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara, B. Mengatasi agresi militer Belanda 1 dan 2, C. Perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat, D. Perjuangan dalam rangka mengatasi konflik dengan Malaysia, E. Pengiriman pasukan perdamaian Garuda ke negara lain. Pada soal ini, saya menjawab jawaban yang C. Perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat. Nah, jadi pada soal-soal ini jawaban saya ketika saya melaksanakan tryout yang kedua. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu kurang setuju dengan jawaban saya, silakan untuk mencari jawaban mana yang lebih tepatnya. Saya hanya menyediakan memberikan soal-soal yang saya dapatkan ketika tryout kedua P3K. Kita lanjut soal yang selanjutnya.
Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha di Nusantara dibuktikan bahwa kerajaan tersebut A. secara ekonomi makmur dan sejahtera rakyatnya karena ajaran Buddha. B. telah mendirikan biara-biara suci di India Selatan oleh para raja Sriwijaya yang lain. C. Raja Balaputra Dewa datang ke Nalanda memperdalam agama Buddha. D. sebagai pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. E. menggunakan bahasa Sanskerta sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada soal ini saya menjawab yang D, sebagai pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kebijakan Presiden Soekarno terkait konfrontasi regional dengan negara di Asia Tenggara adalah A. Trikora, B. Dwikora, C. Ganevo, D. Tritura, E. Gerakan Non-Blok. Pada soal ini, saya menjawab jawaban yang B. Dwikora. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pergerakan nasional di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Hal ini disebabkan A. munculnya anggapan bahwa kekuatan komunisme yakni Rusia dapat dikalahkan nasionalisme Asia yang diwakili Jepang. Yang B. mitos yang berkembang dari ramalan Jayabaya bahwa bangsa Jepang akan menjadi penguasa di Asia. C. Jepang mempunyai sejarah yang sama dengan Indonesia terkait penderitaan akibat kolonialisme Barat. D. Sebelumnya terdapat mitos bangsa Barat tidak dapat dikalahkan bangsa kawasan di Asia. Yang E. Jepang mempunyai semangat untuk menyatukan bangsa-bangsa Asia yang dikuasai bangsa Barat. Pada soal ini saya menjawab yaitu yang A. Munculnya anggapan bahwa kekuatan komunisme Rusia dapat dikalahkan nasionalisme Asia yang diwakili Jepang. Ya, itu jawaban saya Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jepang memberlakukan 3 pemerintahan militer di Indonesia. Kekuasaan untuk daerah Indonesia bagian Sumatera dikuasakan kepada A. Tentara ke-16, B. Armada Selatan ke-2, C. Tentara ke-26, D. Armada Utara ke-3, dan E. Tentara ke-25. Pada soal ini saya menjawab yang E. Tentara ke-25. Jadi setelah saya cari-cari ya, kemudian saya pahami, kemudian saya mendapatkan jawaban untuk bagian Sumatera itu adalah tentara ke-25. Kita lanjut soal berikutnya. Sejarah dapat diambil ide-ide dan konsep yang langsung berguna bagi pemecahan masalah masa kini. Pernyataan tersebut terkait guna sejarah sebagai A. kronologis, B. rekreatif, C. inspiratif, D. instruktif, E. edukatif. Pada soal ini saya menjawab C. sebagai inspiratif atau inspirasi. Ya, Pak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teori kesatria yang menunjukkan proses masuknya Hindu di Indonesia berdasarkan pendapat A. adanya kaum pendeta di India datang ke Indonesia, B. adanya budak-budak dari India datang ke Indonesia, C.
Para pendeta lokal datang ke India dan kembali ke Nusantara. D. Hubungan dagang antara India dan Indonesia. E. Adanya proses kolonisasi India ke Nusantara. Pada soal ini, jawaban saya adalah pada saat melaksanakan ujian itu saya menjawab yang A. Ya, tetapi di sini terdapat keraguan ya ketika saya sedang menjawab soal ini. Ya, menurut saya jawaban yang menurut saya tepat itu adalah yang A dengan yang D. Ini menurut saya Pak Ibu dengan A yang D. Nah, jadi saya dibingungkan oleh kedua jawaban ini antara A dengan D. Lantas saya mengambil jawaban itu yang A. Itu menurut saya Bapak Ibu semuanya. Silakan pada Bapak Ibu ingin mencari jawaban mana yang lebih tepat, silakan dicari. Ya, ini sebagai referensi pembelajaran kita bersama. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu keberhasilan di bidang demokrasi yang diraih pada periode Habibie adalah A. Pembubaran konsep duifungsi ABRI dan penarikan unsur militer dalam DPR atau MPR. B. Penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya. C. Diizinkannya berdirinya organisasi masyarakat beraliran Marxisme. D. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. E. Pelaksanaan pemilihan untuk memilih presiden dan wakilnya secara langsung. Pada soal ini, jawaban saya adalah yang E. Ini ketika saya melaksanakan tryout yang kedua, ini jawaban saya. Tapi saya juga kurang yakin dengan menjawab soal yang E ini Bapak Ibu, karena saya juga kurang memahami keberhasilan pada masa periode Pak Habibie. Ya, jadi jawaban saya lebih condong ke yang E. Ini jawaban saya Bapak Ibu. Baiklah, ini soal terakhir. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi kita semuanya untuk menghadapi seleksi P3K tahun 2021 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi gambaran, soal-soal gambaran pada saat kita melaksanakan ujian CPNS maupun P3K besok. Baiklah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu semua suka dengan video ini, silahkan di like dan di subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan info-info terupdate terkait dengan CPNS dan P3K, serta berikan kritik dan saran untuk perkembangan channel ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.